Di tengah hiruk-pikuk modernitas kota Pontianak, ada satu warisan sejarah yang masih digunakan oleh masyarakat tepian Sungai Kapuas. Namanya Gertak. Mungkin bagi sebagian orang istilah ini terdengar asing. Namun bagi warga Pontianak, Gertak adalah bagian integral dari kehidupan mereka sejak berabad-abad lalu. Pegiat budaya Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman menceritakan sejarah Gertak bukan sekedar jembatan kayu di atas sungai, melainkan simbol tradisi, kognitivitas, dan kearifan lokal yang menjadi saksi sejarah panjang Pontianak. Pada dasarnya, Gertak adalah titian kayu panjang yang membentang di atas Sungai Kapuas atau rawa-rawa. Digunakan sebagai sarana penyeberangan antara rumah-rumah penduduk yang berada di sepanjang tepian sungai. Awal mulanya dibangun pada tahun 1771 oleh Syarif Abdurrahman yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Pontianak. Kawasan permukiman yang diperuntukkan oleh pemerintah Kesultanan itu menempatkan para pendatang di sepanjang pesisir Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Untuk mencapai satu tempat, dari satu tempat ke tempat lainnya itu dibutuhkan sarana penunjang. Maka dibangunlah satu bangunan yang berbentuk memanjang, di atasnya itu disusun kayu-kayu. Ketika orang melintas dari kayu-kayu di atas sungai di depan rumah-rumah penduduk tersebut berbunyi keretak-keretak-keretak, maka penduduk menyebutnya namanya geretak. Menurut Syafarudin Daeng Usman, sejak abad ke-18, Gertak tidak hanya mempermudah akses antar rumah di tepian sungai, tetapi juga menjadi bagian penting dari infrastruktur kota. Pada masa itu, Pontianak belum memiliki pasar besar. Satu-satunya pasar yang ada adalah pasar Cina yang berada di kawasan Pelabuhan Senghi sekarang. Dalam konteks ini, Gertak memainkan peran penting sebagai sarana transportasi. Dalam konteks ini, Gertak memainkan peran penting sebagai sarana transportasi, bukan hanya bagi orang, melainkan juga barang-barang dagangan yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini untuk mempersingkat gerak dan juga menunjang sarana dan prasarana infrastruktur pada dekade itu. Ini juga menjadi sarana transportasi dan transformasi perekonomian pasar. Syafarudin Daeng Usman menambahkan, Gertak tidak hanya dikenal karena fungsinya yang praktis. Teknik konstruksi Gertak juga mencerminkan kecerdikan masyarakat setempat. Pada masa itu, belum ada paku besi seperti yang kita kenal sekarang. Sebagai gantinya, digunakan pasak yang terbuat dari kayu yang justru terbukti lebih kuat dan tahan lama. Pemasangan kayu dilakukan dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air sungai, sehingga Gertak jarang sekali tergenang oleh banjir. Ketinggian Gertak biasanya diukur menggunakan satuan depak. Misalnya, jika kedalaman sungai 4 depak, Gertak dibangun setinggi 8 depak. Ini dilakukan agar Gertak tetap aman digunakan meskipun terjadi kenaikan permukaan air. Kearifan lokal ini menunjukkan betapa masyarakat tepian Sungai Kapuas telah lama memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika alam sekitarnya. Kenapa masa jaya Gertak itu akan habis? Disebabkan oleh
akulturasi budaya. Budaya modern kita ini sudah tidak memperhatikan sisi-sisi sejarah. Gertak itu jika kita ingin melestarikan kebudayaan kita lah ya, jangan dirubah dalam bentuk yang beton, terutama di kawasan kampung budaya. Kalau sudah dibetonkan bukan gertak namanya. Hari ini meskipun sebagian besar wilayah Pontianak telah berkembang dengan pesat dan infrastruktur modern semakin mendominasi, gertak tetap ada di beberapa kawasan yang menjadi simbol dari sejarah panjang peradaban di tepian Kapuas. Gertak adalah pengingat bahwa di balik modernisasi yang terus bergerak maju, ada warisan masa lalu yang terus hidup dan berfungsi bagi generasi penerus. Tim MBKM Visip Untan dan Gulista Kisra melaporkan.